Saya Pendeta Yusuf Tarigan. Saya adalah pendeta tugas khusus di Yayasan Atikeleng Gereja Batak Karo Protestan. Gereja Batak Karo Protestan adalah salah satu unit di bawah bidang diakonia yang bekerja dalam Community Development Service yang bergerak dalam 5 divisi: divisi sosial politik, divisi ekonomi, divisi lingkungan, divisi keuangan mikro, dan learning center. Yayasan Atikeleng sudah memulai kerja-kerjanya di tengah-tengah masyarakat kira-kira tahun 1975 dan secara resmi teregistrasi sebagai yayasan sosial tahun 1988. Saat ini Yayasan Atikeleng terus bergerak maju berkembang untuk pendampingan masyarakat, dan terutama saat ini kita ikut berpartisipasi dalam kasus Rambung Baru. Desa Rambung Baru merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas pencarian masyarakat Rambung Baru ialah bertani dan beternak. Maka mereka bergantung pada hasil perkebunan mereka sendiri. Lalu, apa yang sedang terjadi di Desa Rambung Baru? Situasi di Desa Rambung Baru saat ini sedang tidak baik-baik saja karena ada tanah masyarakat yang dirampas dan dirusak oleh sebuah perusahaan, yaitu PT Nirvana Memorial Nusantara. Kasus ini juga sudah masuk ke ranah hukum, tetapi masyarakat menganggap bahwa adanya ketidakadilan yang mereka dapatkan. Saya Lesmawati Pranginangin dari Yayasan Atikeleng. Saya sebagai koordinator divisi sosial politik yang selama ini mendampingi warga Desa Rambung Baru yang ada masalah tentang perampasan tanah masyarakat oleh PT Nirvana Memorial Nusantara. Nah, kasus ini sebenarnya 2018 sudah diangkatkan, tapi Yayasan Atikeleng masuk ke Desa Rambung Baru itu tahun 2021 bersama dengan gereja yang ada di sana. Nah, kita melakukan penguatan terhadap masyarakat itu dengan membentuk kelompok Lepar Laut Tengah sehingga mereka bisa dikuatkan akan hak-hak mereka melalui pendidikan hukum, pertanahan, dan sebagainya supaya mereka dapat memperjuangkan hak mereka. Nama saya Rudolf Arma Tarigan, salah satu pengurus kelompok tani Lepar Laut Tengah. Di tahun 2015, PT Nirvana masuk ke desa kami. Dan di tahun 2018, PT Nirvana ada merusak lahan warga beberapa, antara lain atas nama Anita Brustepu dan Datan Brukaro. Dan setelah itu di Oktober 2020, PT Nirvana menggugat 5 warga Desa Rambung Baru ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Saya ketua kelompok tani Lepar Laut Tengah. Nama saya Tenang Tarigan. PT Nirvana mengklaim tanah masyarakat 75 hektar. Jadi kami masyarakat takut akan tanah kami telah masuk dalam 75 hektar itu. Kasus ini melukai hati para korban yang merasa ditindas atas ketidakadilan yang mereka dapatkan karena tanah mereka yang dirampas dan dirusak oleh PT Nirvana Memorial Nusantara. Nama saya Anita Brustepu, alamat di Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit. Umur saya 57 tahun. Luas ladang saya yang dirusak oleh PT Nirvana 4.000 meter persegi. Respon PT Nirvana sampai sekarang belum dibayar. Malahan PT Nirvana udah nokoh sama kami orang miskin ini karena tanaman saya yang udah ditumbangi oleh PT Nirvana sampai sekarang belum diganti rugi. Malahan kami digugat kembali. Macam mana kami ini orang kecil, Pak? Karena kami nggak tahu, apalagi aku orang bodoh nggak tahu apa-apa. Itu makanya tolong kami, Pak, karena kami tidak tahu apa-apa ini, Pak. Karena ladangku udah dirusak oleh PT Nirvana. Jeritan tangis masyarakat atas lahan mereka yang dirampas dan dirusak, karena itu merupakan bagian dari hidup mereka. Mas saya Datan Brukaro SPD,
Alamat Jalan Jamin Ginting, Gang Bunga Rimta nomor 17, Kelurahan Simpang Selayang, Medan. Umur saya sekarang 60 tahun. Jumlah lahan yang dirusak oleh pihak PT Nirpana lebih kurang 400 meter. Tapi jumlah tanaman yang dirusak oleh PT Nirpana 19 batang, ya lebih kurang 19 batang. Di sini respon saya sangat kecewa kepada pihak PT Nirpana. Sudah 4 tahun, tanggal 31 Januari 2018, sampai sekarang belum ada titik temunya. Kasus di Desa Rambung Baru ini tidak terlepas dari tanggung jawab oleh pemerintahan desanya. Lalu, apa respon pemerintah desa? Saya sebagai Kepala Desa Rambung Baru, nama Piman Tarigan Dr. Andus. Kami pemerintahan Desa Rambung Baru meminta kepada pemerintahan daerah dan pusat agar membantu mempercepat proses hak atas tanah warga kami yang digugat oleh PT Nirpana. Artinya kami akan mendukung warga kami mendapatkan haknya kembali. Masyarakat tentu tidak akan tinggal diam atas ketidakadilan yang mereka dapatkan. Mereka juga melakukan pembelaan dan aksi atas hak mereka yang dirampas. Kita juga bekerja sama dengan Bakumsu menetapkan mereka sebagai kuasa hukum untuk mengangkat kasus ini untuk banding dan juga kasasi yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung Jakarta. Nah, pendidikan yang kita lakukan kepada masyarakat untuk menguatkan mereka dan berani memperjuangkan hak-hak mereka sehingga hak mereka bisa dikembalikan oleh perusahaan dan negara juga bisa mempercepat proses kasasi ini untuk memenangkan masyarakat Desa Rambung Baru. Dari kuasa hukum masyarakat Rambung Baru, kami dari Bakumsu melihat bahwa kasus Rambung Baru ini ada indikasi dari sindikat mafia tanah. Hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan oleh PT Nirpana kepada 5 orang masyarakat Rambung Baru. Dinyatakan di sana bahwa PT Nirpana sudah memiliki 63 sertifikat hak guna bangunan, yang mana riwayat kepemilikan sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat Rambung Baru. Tahun 2018 tanaman masyarakat dirusak, lalu 2020 masyarakat digugat. Dari gugatan ini kami melihat bahwa adanya ketidakjelasan atau cacat hukum dari terbitnya sertifikat itu. Hal ini terbukti dari adanya orang-orang yang tidak pernah menjual lahan, tetapi namanya ada di dalam gugatan. Ketika kami melihat bahwa adanya indikasi mafia tanah ini, upaya hukum yang kami lakukan adalah pertama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan saat ini kami juga melaporkan kasus ini ke Satgas Mafia Tanah. Dalam hal ini sudah ditangani oleh Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sumut. Indonesia adalah negara hukum. Selama nafas ini masih berhembus dan jantung ini masih berdetak, maka pengharapan akan keadilan itu tidak akan sirna. Perjuangan masih terus berlanjut sampai keadilan memihak kepada yang tertindas. Harapan kami kepada pemerintah pusat sama pemerintah daerah, tolong kami dibantu supaya tanah kami cepat selesai, karena tanah kami cuman itu satu-satunya, Pak. Kami berharap kepada pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, begitu juga Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, tolong Pak, selesaikan masalah kami ini. Sudah berapa lama tidak selesai sampai sekarang, Pak. Saya sangat berat hati saya, sangat teriris hati saya, Pak. Jadi ya besar harapan kami dalam hal ini proses kasasi juga pengadilan Mahkamah Agung juga bisa memberikan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat. Begitu juga dengan laporan-laporan yang sudah disampaikan kepada Satgas Mafia Tanah boleh ditindaklanjuti
sehingga hal ini juga bisa menjamin masyarakat bisa mempertahankan tanahnya. Negara merdeka yang seharusnya setiap manusia dapat merasakan keadilan yang sama, ternyata hal itu hanya sekedar omong kosong belaka. Keadilan yang katanya tidak pandang bulu, namun kenyataannya berbeda dengan apa yang dirasakan warga desa Rambung Baru. Meskipun perjuangan keadilan yang ditempuh warga desa sejak tahun 2018 lalu masih menghasilkan tangisan pilu, namun di balik semua itu terdapat satu harapan baru yang didambakan oleh mereka. Mereka yakin bahwa ketidakadilan yang mereka dapatkan selama ini merupakan suatu perwujudan akan kerajaan Allah. Atas kekhawatiran akan hilangnya tanah masyarakat, maka kami, kelompok Tani Leparlau Tengah, bersama memperjuangkan tanah kami yang dirusak dan dirampas PT Nirpana. Kami masyarakat Rambung Baru siap melawan ketidakadilan PT Nirpana.